lalu saya diundang oleh saudara kita, teman-teman dari Surabaya. Ada CKI di sana yang cukup besar, namanya CKI Bukit Sion. Dan mereka juga pindah ke gedung mereka yang baru, kira-kira bisa menampung 1.600 orang tempat duduknya, mirip dengan gedung kita yang lama. Dan saya diminta menyampaikan firman dalam acara itu. Menarik sekali bahwa Tuhan memberkati ada anak-anaknya, di mana-mana kita melihat roh Tuhan bekerja sehingga jiwa-jiwa ditambahkan. Saya hadir dengan Pak Yos, dan pada waktu itu Pak Adi Sutanto, Ketua Sinode kita juga hadir. Saya ingat ada satu hal yang aneh dan buat saya ini menarik sekali. Ketika saya duduk di situ dan gembala sidangnya sedang bicara sesuatu, memberikan sambutan, ditunjukkan akan klip akan ministry dari gereja yang ada. Pak Adi berkata begini, heran sekali ya, kalau kita ingat sekian tahun lalu waktu kita memulai akan pelayanan kita, ketika Anda masih di SMA, kita tidak punya apa-apa, tapi hari ini Tuhan memberkati kita luar biasa. Di kota demi kota kita melihat gereja berkembang, nama Tuhan dimuliakan. Di Surabaya kita bisa punya gedung sebagus ini. Anda bangun sesuatu yang besar di Semarang. Dan dia berkata, luar biasa, Tuhan kita ini luar biasa. Saya berkata, ya, tapi seringkali orang Kristen itu meremehkan akan kemampuan Tuhan, saudara. Karena seringkali kita melihat akan diri kita dan tidak bisa melihat akan Tuhan, sehingga kita anggap bahwa Tuhan juga tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa berbuat lebih dari yang kita pikirkan dan kita impikan. Dan buat saya saat-saat seperti itu bagus sekali, saat kita merenung apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan menarik sekali ketika menjelang saya khotbah naik ke mimbar, Pak Adi membisiki saya sesuatu yang buat saya aneh. Dia berkata begini, dengan hati yang terharu saya berkata, beliau berkata begini, tolong jangan mati dulu ya, sebelum Anda bisa kirim 1.000 misionari ke seluruh dunia dan sampai ke kota Yerusalem. Wah, saya tidak berkata ya atau tidak, saudara, karena kematian saya tidak boleh ditentukan oleh berapa misionari yang dikirim, tetapi saya melihat bahwa ada hati yang ingin melihat bangsa-bangsa diselamatkan dan jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Bukankah kita punya Tuhan yang baik? Apa yang tadinya sangat kecil dan tidak berdaya, oleh anugerah Tuhan diangkat Tuhan begitu rupa dalam anugerahnya. Tidak ada orang bisa bermegah kecuali kita mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang sungguh baik. Bahkan dia adalah Tuhan yang paling baik dalam hidup kita. Amin. Mari angkat tangan sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarkan anugerah-Mu Kau curahkan buat setiap kami pada sore hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan buat kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan hamba akan terus minta dan mintakan yang satu ini. Biarkan roh hikmat, wahyu dan pengertian tinggal dalam kehidupan kami dan menguasai kami sore hari ini. Karena hanya ketika roh-Mu yang mengajar kata demi kata dari firman-Mu, kami akan sanggup memahaminya. Dan sekarang nyatakan akan kebenaran Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan sendiri. Dan kami tahu kemuliaan itu hanya bagi-Mu, karena semua asalnya bagi-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bisa minta volume saya dinaikkan sedikit. Silakan duduk, saudara. Alright, saudara sekalian, sore hari ini ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya ingin bagikan buat Anda pada petang hari ini. Ingat, minggu depan Anda diminta datang dan hidupkan handphone saudara, karena ada panel yang akan dibuat dan saya percaya akan jadi berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Amen. Suatu hari saya membaca firman dan saya menemukan satu fakta, bahwa Alkitab mengatakan bahwa seorang yang bernama Saulus suatu hari namanya berubah menjadi Paulus. Dan nampaknya bagi banyak orang Kristen, bagi banyak anak Tuhan, perpindahan atau pergantian nama ini bukan sesuatu yang memusingkan buat kita.
Tapi saya percaya bahwa dalam Alkitab ini tidak ada satupun detail dari firman Tuhan yang meaningless, yang tidak punya arti. Saya percaya semua bagian dari perkataan Tuhan ini punya makna, punya pengertian, punya arti. Ada sesuatu yang Tuhan ingin coba sampaikan buat kita sebenarnya. Nah, satu hari ketika saya berdoa, Roh Tuhan mengajarkan sesuatu bahwa proses perubahan ini sebetulnya terjadi bukan sekejap. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, kita mengerti bahwa berkali-kali Tuhan sendiri mengubah akan nama anak-anaknya atau hamba-hambanya. Dan perubahan itu menghasilkan akan satu kondisi yang berubah juga bagi orang yang bersangkutan. Perubahan nama yang terjadi bukan tanpa alasan atau sekedar karena orang berkata, well, aku ingin ganti nama yang lebih baik karena aku malu dengan nama ini. Sama sekali bukan. Tapi selalu di dalamnya berkaitan dengan sesuatu yang rohani yang dialami oleh yang bersangkutan, sehingga membuat pada akhirnya Tuhan mengubah akan nama orang yang bersangkutan. Kita melihat dalam firman Tuhan nama Abram, ya, Anda ingat, dirubah menjadi apa? Abraham. Nama Sarai diubah menjadi Sarah. Nama Yakub diubah menjadi apa? Israel. Berkali-kali kalau kita baca, nama itu berubah. Nama Simon, Tuhan mengatakan namamu sekarang adalah siapa? Petrus. Jadi berkali-kali kalau kita membaca firman, perubahan nama itu terjadi oleh karena suatu pengalaman rohani yang mendahuluinya atau yang sedang terjadi pada waktu itu, sehingga nama itu kemudian berubah. Alkitab tidak pernah menceritakan dengan detail atau spesifik mengapa Saulus atau Rasul Saulus berubah menjadi Rasul Paulus kemudian. Dan hari ini kita mengenal sebagai Rasul Paulus, salah satu rasul terbesar dalam zaman-zaman yang ada yang kita pernah lewati. Tapi ketika saya mempelajari akan hidupnya sejak pertobatannya, saya percaya ada satu jalur cepat yang dia masuki sebetulnya, sehingga orang ini dalam waktu yang sangat singkat, dia mempengaruhi dunia begitu rupa, dan sampai sekian puluh abad setelah dia mati, sampai hari ini, maka apa yang dia sampaikan, yang dia ajarkan, yang dia tuliskan, bahkan hidupnya menginspirasi dan mengubah hidup banyak orang. Nah, saya ingin mengajak kita belajar akan minimal 3-4 hal yang kita bisa belajar dari hidup orang yang bernama Saulus, yang kemudian kelak berubah menjadi Paulus. Dan kalau kita perhatikan langkah demi langkah dari semua proses yang dia lewati, saya menyimpulkan inilah jalur cepat yang dia bisa masuki. Dan sesungguhnya pada akhir zaman ini Tuhan sedang membuat percepatan yang luar biasa. Dan kalau kita bisa masuk dalam jalur cepatnya Tuhan, Anda akan menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa, yang mentakjubkan, yang sedang Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Amen, saudara. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9. Di rumah tolong nanti Anda baca dari ayat yang pertama sampai 19a, karena ini bercerita tentang pertobatannya yang mentakjubkan, yang luar biasa, dan ini ajaib sekali. Tapi kemudian lihat apa yang terjadi justru setelah pertobatannya, dan ini yang banyak hilang dalam hidup orang percaya pada akhir-akhir ini. Kalau kita mau mengembalikan hati kita kepada Tuhan dan kembali kepada apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan juga semua kita masuk dalam jalur cepat fast track-nya Tuhan yang luar biasa. Lihat pasal 9, Kisah Rasul pasal 9 ayat 19b dan ayat yang ke-20. Alkitab berkata begini, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Setelah dia bertobat, dia tinggal bukan sekian bulan atau sekian tahun, dia tinggal beberapa hari, kata firman Tuhan, dengan murid-murid yang di Damsyik. Ayat 20 ini yang luar biasa. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Immediately, segera sesudah itu, segera, langsung. Ketika dia bertobat, dia hanya butuh beberapa hari untuk bergaul dengan para murid yang lain. Anda lihat akan kehausannya akan Tuhan. Dari orang yang menganiaya jemaat, dari orang yang berkata siapapun yang percaya kepada Yesus harus dibinasakan.
Ini orang yang sangat benci, orang yang sangat marah dengan kekristenan, dan dia butuh hanya beberapa hari, dia bergaul dengan para murid. Ada Alkitab berkata, immediately, segera sesudah itu, langsung yang terjadi apa? Dia langsung memberitakan firman di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita mau dalam jalur cepatnya Tuhan, hidup rohani kita benar di hadapan Tuhan dan berbuah luar biasa. Begitu orang lahir baru, begitu kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, hal yang tidak boleh kita abaikan, segera Anda dan saya harus jadi seorang soul winner. Kita harus jadi pemenang jiwa. Kebenaran dan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kalau kita hentikan untuk kita nikmati, lambat laun akan membuat kita akhirnya mati, pudar, padam, dan tidak berdaya lagi. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan, ini Engkau berikan keselamatan kepadaku, maka anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepadaku, aku akan bagikan kepada orang lain. Saudara akan melihat ada sukacita yang tidak pernah bisa kita beli dan tidak pernah kita bisa bayar, dibandingkan dengan ketika kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak orang percaya yang hidup rohaninya berhenti bukan karena dia berhenti jadi orang Kristen, tetap jadi orang Kristen, dan dia aktif di gereja, tapi dia berhenti jadi pemenang jiwa. Mulutnya tidak pernah menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mulutnya tidak pernah lagi berkata-kata tentang Yesus dan anugerah keselamatan di dalam Kristus kepada orang lain. Celakanya di banyak gereja, orang berlomba sebetulnya untuk punya posisi dalam gereja, untuk punya tempat di panggung, untuk punya tempat dalam kegiatan gereja. Saya berkata, itu betul sekali, bahwa kita membutuhkan makin banyak orang untuk melayani orang lain. Tetapi ada satu bagian yang justru diabaikan, yaitu kita pertama-tama dipanggil sebagai pemenang jiwa. Biarkan anugerah Tuhan yang selama ini dalam kehidupan kita, yang Dia berikan buat kita, itu kita sampaikan, kita bagikan kepada orang lain. Saya mengerti tidak semua orang bisa naik ke mimbar memberitakan firman kepada ribuan orang, tapi kita bisa bicara dengan satu orang. Katakanlah 1-2 hari, 1 orang Anda datangi, Anda bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidupmu, Anda ceritakan Yesus mengubah kehidupan saya. Kalau itu terjadi, maka kita tidak akan pernah pudar kobaran api kita, kasih kita kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa. Saya melihat bahwa kalau ini hilang dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan jalur cepatnya Tuhan. Tidak pernah ada orang Kristen bisa maju cepat dalam Tuhan hanya sebagai aktivis gereja dan tidak lagi berhubungan dengan orang-orang yang belum diselamatkan, dan dia tidak memberitakan firman kepada yang bersangkutan. Tidak pernah terjadi. Tapi saya belajar bahwa saya perhatikan hidupnya Paulus, saya perhatikan hidupnya para rasul, begitu dipenuhi Roh Kudus, yang pertama mereka buat, mereka ceritakan akan kasih karunia Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Siapa yang rindu semua keluarga kita diselamatkan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Pakai mulut kita, saudara, untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Ceritakan akan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bawa mereka, doakan mereka kepada Tuhan yang luar biasa. Semakin Anda bersentuhan dengan mereka yang di luar sana, yang membutuhkan Kristus, semakin hatimu akan dibawa melekat kepada Tuhan. Bukankah karena alasan itu Kristus datang ke dunia? Dan kepada orang yang punya hati yang sama, Dia akan datang dan membuat hati kita melekat kepada hatinya. Dan itu ajaib sekali. Orang yang kehilangan kontak dengan manusia, dengan dunia luar yang membutuhkan Kristus, orang itu akan kehilangan api Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan sekali lagi kepada saudara, hal yang pertama yang dibuat oleh Paulus atau Saulus pada waktu itu, immediately, segera sesudah itu, dia langsung memberitakan firman dan dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara sekalian, ini bagian yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Bagian-bagian yang saya paling suka, saya suka mendoakan orang sakit, saya suka lakukan apapun juga, tapi bagian yang saya paling suka
Setiap kali kita punya kesempatan, terutama dalam tahun ini kita lihat berbagai kesempatan dalam KKR kesembuhan ilahi yang Tuhan mau kita lakukan, adalah bagian ketika saya bisa memberikan kesempatan kepada ribuan orang. Saya berkata, siapa mau datang dan percaya kepada Yesus. Dan bagian yang sangat mentakjubkan, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, ketika melihat ribuan tangan terangkat dan mereka mengaku sejak hari itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang sama berlaku dalam kehidupan Anda. Setiap hari engkau berhubungan dengan temanmu, dengan begitu banyak orang. Kalau itu membuat kita bungkam dan diam, saya khawatir lama-lama api Tuhan dalam kehidupan kita akan mulai pudar. Banyak orang ngejarnya salah, saudara. Yang dikejar kegiatan, aktivitas. Saya berkata itu baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan api untuk mengatakan bahwa aku mau lebih banyak orang diselamatkan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya, seperti yang diyakini oleh banyak hamba Tuhan, kita memasuki masa tuaian besar dan jiwa-jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan membutuhkan mulut kita bersuara dan berbicara, menceritakan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di luar sana ada begitu banyak orang yang menderita hidupnya, yang membutuhkan tangan Kristus lewat tangan kita dijamah dan disalurkan kepada mereka. Saya di Surabaya beberapa hari yang lalu, paginya sebelum acara pentahbisan gereja itu, saya diminta untuk bicara pada sebuah seminar. Dan pada session yang kedua, mereka minta didoakan satu persatu. Saya berdiri hampir 2 jam mendoakan, mengurapi mereka dengan minyak satu persatu. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Saya basically hampir tidak bicara terlalu banyak. Saya sampaikan pesan kepada mereka yang Tuhan, ada pesan Tuhan, tapi yang lain saya hanya mendoakan biasa. Dia hanya berkata, kamu pegang 2 tangan mereka, doakan, urapi dengan minyak. Tapi ini yang selalu saya rasakan. Begitu ini saya pegang tangan mereka, orang laki, orang perempuan, tua, muda, oma-oma, anak-anak datang. Setiap kali itu terjadi, saudara, dia mengizinkan saya, Tuhan mengizinkan saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Sampai hampir saya mengerti sebetulnya apa yang jadi pergulatan hati mereka. Dan ini yang terjadi. Satu hari pada waktu yang sama itu, datang seorang anak kecil, kira-kira mungkin usia 5-6 tahun, laki-laki, dan dia pakai celana panjang rapi sekali. Dia maju ke depan, dia tadahkan 2 tangannya yang kecil begini. Saya tumpangi tangan, saya pegang, anak ini diam, dia berdoa sungguh-sungguh. Begitu selesai, dia tidak tahu apa yang dia buat, sehingga oleh pengurus disingkirkan, diketepikan sedikit, dibuat minggir sedikit. Dan dia tungguin, dia liatin saya tahu dia lihat kepada saya tidak kenal siapa anak ini. Tapi di belakang anak ini saya pikir ibunya, tapi ketika saya mendongak begini, saya lihat seorang oma. Rupanya dia datang dengan omanya. Segera saya bertanya sebetulnya, di mana papahnya, di mana mamanya? Pasti ini omanya, karena perbedaan umur dan Anda tahu rambutnya sudah putih semua. Ini sudah sekian puluh tahun, ini baru sekian tahun. Saya berkata, ini pasti omanya. Dan memang omanya. Dan tiba-tiba oma ini maju ke depan. Dan saya ketika lihat akan omanya, saya berkata, ketika saya tahu bahwa hidupnya tidak terlalu comfortable, tidak terlalu nyaman tentu. Dan saya tahu, sekejap Anda akan tahu bahwa dari keluarga yang sederhana sekali. Tapi saya kagum karena dia bisa rawat ini cucunya dengan berpakaian begitu rapi, walaupun tidak mewah. Lalu si oma ini menadahkan tangan. Ketika saya pegang, ini oma nangis seperti anak kecil, meraung-raung, saudara. Kira-kira mungkin hampir 5 menit saya pegang tangannya, saya nggak bisa ngelepasin. Dia meraung-raung dan nangis begitu rupa, meraung-raung dan nangis. Dan yang lain, mereka line up, mereka sedang antri, mereka nunggu. Dan si anak kecil ini, dan yang lihat ke omanya, dilihat ke saya, dilihat ke omanya, dilihat ke saya. Bingung di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Tapi yang saya tahu sesuatu, ada beban yang begitu berat yang dia harus pikul oma ini. Dan saya tidak tahu itu apa. Saya percaya satu di antaranya tentu pergumulan tentang anaknya. Sebab cucunya ikut dengan omanya pada jam sekolah sebetulnya, di mana anak ini harus sekolah. Tapi hari itu dia tidak di sekolah, dia ikut dengan omanya. Saya yakin sesuatu terjadi yang sangat buruk dalam keluarganya. Dan dia tidak cerita apa-apa.
dia hanya meraung seperti itu. Kalau Anda bisa merasakan di dunia sana, bahkan mereka yang sudah dalam Tuhan, kesulitan hidup, pergumulan hidup yang dilewati tidak mudah. Saya berkata, kalau gereja, orang percaya kehilangan kontak dengan mereka yang membutuhkan akan uluran kasih Kristus, api Tuhan dalam hidup kita akan bisa padam. Saya beritahu saudara, tidak butuh seorang pendeta untuk mendatangi mereka yang belum diselamatkan. Saudara dan saya, semua kita dengan kapasitas Anda masing-masing, engkau bisa lakukan sesuatu. Hidup kita jangan sampai kehilangan kontak dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Saya mendorong sebetulnya, mari sembahyang serius untuk 1-2 orang dalam hidupmu yang dekat dengan engkau, yang engkau ingin melihat orang itu diselamatkan. Kenapa tidak minta Tuhan sebelum Natal tahun ini, biarkan itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus supaya hidupnya diselamatkan. Saya percaya doa kita, hati kita yang mau melihat mereka diselamatkan akan didengar oleh Tuhan. Anda akan langsung mendapat approval Tuhan, karena dia akan berkata, karena itulah aku datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Saya berdoa di tengah semua kesibukan kita, di tengah semua keinginan kita untuk berkembang lebih maju lagi, saya mau katakan kepada saudara, jangan kehilangan hati untuk mengasihi mereka yang belum diselamatkan. Apakah itu teman sebangkumu, teman sekelasmu, teman di sekolah saudara yang membutuhkan akan Injil, bahkan gurumu, dosen saudara. Pak, tidak mungkin. Saya berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amen. Semua mungkin. Saya beritahu satu fakta yang membuat Anda tidak boleh lupakan ini. Ketika gereja ini dimulai, sebagian besar, hampir semua yang datang adalah anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, anak-anak SMP. Dalam sekian tahun terakhir, Tuhan tambahkan ada begitu banyak orang yang sudah berumah tangga bergabung dengan kami. Anda tahu siapa mereka? Itu orang tua kalian sendiri. Siapa yang bawa mereka? Anak-anaknya. Anak-anaknya, Anda yang bawa mereka kan? Artinya sesuatu yang baik dan luar biasa Anda bisa lakukan untuk keluargamu. Dan sudah terbukti bertahun-tahun ini yang terjadi. Saya berdoa semua aktivis dengarkan saya baik-baik. Anda boleh aktif di gereja. Jangan habiskan waktumu di gereja 24 jam setiap hari. Anda perlu keluar, bukan untuk dipengaruhi dunia. Anda perlu datang kepada dunia dan mengulurkan kebaikan Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan kontak dengan dunia yang membutuhkan Injil. Dan akhir-akhir ini makin mengerikan dunia kita ini. Dan saya percaya relevansi kita untuk memberitakan Injil akan makin kuat. Paulus Alkitab berkata, begitu dia bertobat, beberapa hari kemudian, immediately, segera sesudah itu, dia memberitakan firman di rumah ibadah, dan dia bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Amen, saudaraku. Itu hal yang pertama. Kalau Anda mau masuk dalam jalur cepatnya Tuhan, hal yang kedua, pasal 9 sekarang, lihat ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang Yahudi. Saya suka akan kata ini. Alkitab mengatakan ia mencoba menggabungkan diri. Alkitab berkata dia mencoba untuk berasosiasi dengan mereka. He tried to associate himself with the disciples. Dia mencoba berasosiasi, menggabungkan diri dengan para murid. Memang pada mulanya mereka tidak dengan gampang mau terima dia, karena reputasinya adalah penganiaya jemaat. Susah untuk mereka percaya orang yang tadinya menganiaya jemaat tiba-tiba berkata, aku juga bagian dari jemaat, dari para murid. Awalnya berat buat mereka untuk bisa menerima. Tapi ini yang Paulus tahu, sehebat apapun pertobatannya, dia adalah bagian dari tubuh Tuhan yang tidak pernah bisa kuat sendirian tanpa orang lain. Dia sadar dia perlu bergabung dan bersama-sama dengan para murid yang lain, berasosiasi dengan orang-orang percaya, bergaul dengan mereka yang cinta Tuhan, bergaul dengan mereka yang mengasihi Tuhan, bergaul dengan mereka yang mengenal akan Tuhannya.
Itu akan membuat pertumbuhan kita sebagai orang percaya akan sangat cepat, saudara. Nah, Alkitab mengatakan tidak mudah pada mulanya untuk dia bergabung. Beberapa orang Kristen terlalu gampang patah semangat dan terlalu gampang sakit hati, terlalu gampang merasa ditolak oleh yang lain. Saya berkata bahkan seringkali kita harus cukup tebal muka sebetulnya untuk bisa bergabung dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Mungkin mereka dalam kelemahannya akan sedikit berkata tidak ketika kita mencoba bersama-sama. Tapi kalau kita cukup sabar, saya percaya dan rendah hati, satu hari Tuhan akan memberi kita teman-teman, kelompok yang berkata kita mengasihi Tuhan bersama-sama. Teruskan ayat berikutnya. Kita berkata, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, kita berkata ayat berikutnya ini indah sekali. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Kalau Anda cek di Amplified Bible, indah sekali Alkitab berkata, so he went in and out. Dia masuk dan keluar as one among them in Jerusalem. Alkitab berkata bahwa maka dari itu, Alkitab berkata, dia bisa masuk dan keluar di tengah-tengah mereka sebagai bagian dari mereka. Usahanya yang keras untuk bergabung dengan orang-orang yang percaya akhirnya berbuah, dan itu akan merupakan jalur cepat yang luar biasa. Kita tidak pernah dipanggil jadi pendekar seperti si buta dari gua hantu yang sekitar kita gelap dan cuman monyet nangkring di pundak kita. Zaman itu sudah lewat dan tidak pernah ada sebetulnya dalam firman. Tuhan mau semua kita bagian dari tubuh Tuhan. Saya mendorong Anda bergabung di sel group, di mesbah keluarga. Untuk apa sebetulnya? Karena kita tidak pernah bisa kuat sendirian. Kita butuh orang lain. Ada orang-orang yang berkata, saya nggak butuh orang lain, Pak. Saya sendiri dengan Tuhan. Itu kesombongan yang luar biasa. Semua orang butuh orang lain. Tidak mungkin sebetulnya ada orang bisa berkata, aku sendiri dengan Tuhan, aku sanggup dan aku cakap. Saya berkata itu bohong besar. Kalau Anda mau dalam jalur cepatnya Tuhan, tidak ada cara lain kecuali saudara bergaul dengan orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang cinta Yesus, dan yang kenal dengan Tuhan. Saya masih ingat, harusnya malam ini Dr. Serlo bersama dengan kita, seperti yang saya umumkan beberapa waktu yang lalu, mendadak oleh karena alasan kesehatan sehingga beliau menunda akan kedatangannya Kuala Lumpur, Bali, Semarang ditunda. Anda masih ingat tahun lalu dan beliau bernubuat dari tempat ini, kita masih sewa pada waktu itu, kita belum beli seperti sekarang. Di tempat ini beliau bernubuat, dia berkata kepada semua hamba-hamba Tuhan, 90 hari dari sekarang, kalau kalian percaya dengan Tuhan, kamu akan mengalami terobosan yang luar biasa, breakthrough yang besar. Dan hari-hari itu sebetulnya adalah hari yang aneh buat saya, karena saya kenal beliau sudah cukup lama, dan saya tahu ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak semua dan tidak hamba Tuhan lain tidak punya. Tentu dia punya alasan sendiri, tapi setiap orang itu unik di depan Tuhan dan memang setiap orang berbeda. Kalau Anda mau mengerti bahwa semua hamba Tuhan yang lain, kalau Anda datang, mereka datang kemari sangat mudah dan terbuka untuk bisa bergaul dengan mereka, ngobrol dan tanya banyak hal dengan dia. Tapi dengan yang satu ini tidak bisa semudah itu. Itu kalau datang dia pakai jet pribadi, dia nggak pakai Garuda, nggak pakai Burak, nggak pakai Merpati, nggak pakai Mandala, Batavia kagak, Catayu kagak, Adam, Hawa juga tidak, saudara. Dia datang pakai pesawatnya sendiri. Begitu nyampe akan dijemput di airport, hanya salaman, senyum aja, bagaimana kabarnya, jalan diem, sampai masuk mobil langsung ke hotel, sampai di hotel langsung naik, masuk kamar, tidak keluar. Nanti kalau sudah waktunya mau kebaktian, dia keluar, saudara.
Itu keluar sudah ada aturannya. Kalau dia datang ada aturannya. Tidak, sebelum kebaktian tidak boleh salaman dengan dia, tidak boleh memandang matanya. Dia lewat harus nunduk begini. Ngerti tak? Saya beritahu nih, semua orang, loh kok gitu Pak? Ya terserah, dia mau begitu. Ada yang kalau dilihat nggak dilihat matanya malah marah. Dia kalau dilihat matanya nggak suka, nunduk begini. Jadi itu yang terjadi. Tapi saya beritahu saudara, dia bukan aneh-aneh. Ini terjadi sungguhan di Bandung. Waktu dari Semarang tahun lalu, dia kan ke Bandung. Teman saya yang drive mobilnya untuk bawa dia, lupa di lock, lupa dikunci mobilnya. Ketika sudah masuk areal tempat acara itu kan penuh orang. Ada satu orang nekat saudara. Ini orang pemberani sekali. Dibuka pintu mobilnya. Tahu itu dokter Serulo. Dibuka gitu. Dibuka nggak dikunci? Dibuka. Dibuka nggak tahu ngomong apa. Bahasa Indonesia atau bahasa Sunda saya juga kagak tahu. Dia coba ngomong. Tahu diapain? Geblak di parkiran. Geblak. Saya nggak tahu benjut atau tidak. Dia tutup mobilnya. Dia bilang, kunci, jalan katanya. Oh iya, sorry. Teman saya begini saudara. Itu kalau dia kena, sambil nyopir begini. Emang begitu saudara. Kalau sudah khotbah, selesai, keluar, balik hotel, masuk kamar, tidak keluar. Besok pagi mau take off lagi, dijemput, bawa ke airport. Kira-kira ada 10 menit, itu dia mulai ngomong sedikit. Sampai di sana, semua siap, naik, bye-bye, hilang. Jadi kalau Anda hitung, Anda mungkin bisa ngomong dengan dia, tidak sampai 30 menit. Selama 1 hari kumpul, tidak sampai 30 menit. Itulah Maurice Cerullo. Tahun lalu, aneh sekali buat saya. Begitu datang, wah senang sekali, ngomong banyak. Sudah ngomong banyak buat saya sudah, ini ajaib. Yang ngiringi dia sudah bingung. Terus dia bilang, aku mau makan siang. Hobinya makan lobster. Siapa yang pernah makan lobster? Kirim-kirim ke kami juga boleh. Lalu makan lobster. Saya ini jarang makan lobster. Istri saya melirik kalau saya makan lobster. Diukur kolesterolnya segala macam. So, jadi saya nggak terlalu canggih. Ini yang terjadi saudara. Dia ajari saya bagaimana makan lobster. Itu kan keras luarnya, right? Shellnya kan kulitnya keras, cara bukanya. Dan saya kurang cepet pinter untuk melihat itu. Akhirnya mungkin dia baik hati, bahkan saya dibukain, diambilkan dagingnya. Nah ini cara makannya begini. Saya dalam hati, ya terus. Sejak kapan Maurice Cerullo ngeladeni saya? Sejak sekarang. Terus ngobrol sampai jam 4 sore. Kebaktian jam 5, jam 4 masih di restoran, di hotel itu ngobrol. Terus dengan halus pamit naik. Kebaktian Tuhan kerja luar biasa. Anda tahu banyak orang nangis di depan sini karena urapan satu, kedua karena kecepit temannya. Semua maju ke depan. Saya tahu ada beberapa orang sudah urapan kah? Kecepit Pak, ini udah kecepit. Jadi sudah kecepit nih. Selesai acara balik. Saya pikir selesai, kami ngobrol dengan stafnya di belakang sini. Dia telepon 9:30 ajak makan malam. Rombongan balik ke hotel. Kami ngobrol sampai jam 12:30 malam. Anda bisa tahu, itu pengalaman paling aneh. Waktu hari berikutnya ke Bandung, gitu lagi, ngilang, muncul lagi, ngilang, terbang, saudara. Value-nya, nilainya buat saya adalah fellowship-nya. Dan di situ kami tanya begitu banyak, sampai hal personal, cara hatinya, apa yang dia rasain dalam pelayanan. Dia cerita begitu banyak. Dan ini yang terjadi. Sebelum dia pamit mau tidur tengah malam, dia pegangin tangan saya. Dia berkata, aku sudah lakukan bagianku. Sekarang gantian kamu lakukan bagian. Dengan perkataan itu dia pamit dan dia mau tidur. Saya belajar saudara, association itu luar biasa. Amen. Luar biasa.
almarhum Dr. Edwin Louis Cole. Beberapa Anda tidak sempat ketemu dengan beliau. Seingat saya minimal 2-3 kali khotbah di gereja kami, di kita. Beliau pulang, tahun lalu ya, dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Atau tahun ini saya lupa. Dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Setahun setelah istrinya meninggal. Dan setelah istrinya meninggal, dia masih sekali datang ke Semarang. Dan dia membuat puisi itu istrinya. Dia bacakan di gereja. Ketika dengar dia dipanggil pulang oleh Tuhan, istri saya yang paling kehilangan dia. Sebab dia berkata gini, suamiku mulai sedikit lebih seperti gentleman sejati sejak kumpul dengan Ed Cole. Tapi saya tidak salah sepenuhnya, saudara. Saya diajari kalau turun dari mobil, bukain pintu istrimu. Tapi saya kalah cepat sama istri saya. Begitu mobil berhenti, dia lompat langsung kayak Kopassus ya. Jadi saya belum sempat turun untuk membukakan pintu buat istri saya, dia sudah lompat duluan, nyampe duluan, saudara. Yaitu saya kalah cepat di situ. Saya tidak pernah belajar sekian tahun ini, tidak pernah diberi kesempatan untuk itu. Tapi association itu menghasilkan apa? Apa yang dia punya itu diberi, ngerti? Cara pandang terhadap istri, terhadap keluarga dirubah Tuhan. Itu tidak pernah bisa tanpa Anda bergaul dengan orang lain. Kalau saudara mau cepat dalam jalurnya Tuhan, saya beritahu demi kasih Tuhan, bergaul dengan orang lain. Amen, saudara. Kalau Anda tidak bergaul dengan anak-anak Tuhan yang lain, tidak berasosiasi dengan anak-anak Tuhan yang lain, Anda akan mengalami kerugian yang luar biasa. Karena kekayaan tiap Anda itu masing-masing berbeda secara rohani. Kalau saling dibagikan, hasilnya akan luar biasa. Yang ketiga, dengan cepat, lihat pasal 11 sekarang. Lihat pasal 11 ayat 19. Kalau Anda sampai ke sana, saya baca ayat 19. Mulai Kisah Rasul 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Filistia, Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani. Lihat, ini kegerakan kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi bukan dimulai oleh sebuah kelompok besar. Alkitab berkata di antara mereka ada beberapa orang. Ada beberapa orang aja. Untuk hal besar terjadi tidak butuh banyak orang. Kalau ada beberapa orang aja mau mencoba melangkah berbuat sesuatu yang orang lain tidak mau buat, pasti luar biasa. Dan Alkitab berkata memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan, ayat 21, menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, dan lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 25, perhatikan ini luar biasa. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Kalau Anda cek di Amplified Bible itu untuk Tuhan, kata hantu dari kata hunting, dari kata berburu, seperti orang sedang mencari atau berburu akan Saulus. Ini bukan barang yang gampang dengan gampang ditemuin. Saulus bukan jenis binatang yang Anda temukan di kebun binatang atau di kandang ayam dengan gampang berkata, ya saya tangkap dia. Ini orang yang susah untuk dapat orang seperti ini. Ya, sehingga Alkitab berkata ia mencari Saulus seperti orang berburu Saulus. Sesuatu yang harus diburu, tidak dengan gampang didapatkan. Teruskan lagi.
Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah perhatikan, setahun lamanya Barnabas dan Saulus ngajar jemaat. Nanti kita akan lihat hasil jemaat yang dididik dia dalam waktunya setahun, jemaat yang seperti apa. Nanti Anda akan mengerti itulah orangnya. Karena orang itu mengajar, hasil ajarannya, hasil didikannya akan kelihatan dari yang mendengarkan akan pengajarannya. Karena orang hanya memberi yang dia punya, orang mentransferkan yang dia punya. Anda akan tahu dari mereka, Anda akan lihat siapa yang mengajar selama ini. Teruskan lagi, ayat berikutnya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa, perhatikan, seluruh dunia, bukan hanya di Yerusalem, tapi seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu perhatikan, sebagai reaksi daripada perkataan Nabi yang mengatakan seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar, mendengar itu, perhatikan ya, kalau orang Kristen normal yang mereka buat apa? Pasti menimbun bahan makanan, ya kan? Kalau Anda diberitahu begini, misalnya ini, dalam 2 hari Semarang akan mengalami kerusuhan. Ini orang dari luar kota, zaman tahun 80-an kan sering isu begitu. Beberapa ribu truk datang menyerbu kota. Saya yakin Hero, Matahari, semua penuh orang. Bukan cari baju, borong bahan makanan, ditimbun di rumahnya, masukkan di kulkas, bawah kolong, semua makanan kaleng yang expired dimakan sekalian. Digoreng 50 kali kan mati bakterinya, tapi tidak membuat kita kelaparan. Karena manusia dasarnya egois kan. Mereka mendengar perkataan yang mengatakan seluruh dunia, Nabi saudara, yang berkata akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Nah mendengar itu, lalu murid-murid, perhatikan, memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Artinya begini, setiap mereka itu memutuskan kita ngumpulkan sesuatu untuk apa? Dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Aneh, mereka mendengar perkataan akan ada kelaparan besar seluruh dunia, termasuk daerah mereka. Yang dipikirkan bukan diri mereka sendiri, mereka memikirkan orang lain. Mereka memikirkan orang lain, yang dipikirkan yang di Yudea. Loh, bukankah mereka itu tinggal di Antiokhia? Yang dipikirkan yang di Yudea. Mereka tidak menimbun untuk diri mereka sendiri, cuma masing-masing mereka. Kalau Anda cek di Amplified bagus sekali, kita berkata masing-masing, each according to his individual ability. Setiap jemaat, setiap kepala itu ngumpulkan sesuatu sesuai dengan kemampuan individu mereka. Dijelaskan in proportion as he had prospered, sesuai dengan tingkat kemakmuran masing-masing. Lihat loh, ini jemaat yang sangat tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, melihat kepentingan kerajaan surga dan orang lain diutamakan. Bukankah Alkitab mengajar saling mendahului dalam memberi hormat? Alkitab juga mengajar dahulukan kepentingan orang lain. Ini orang mempraktekkan, dan ini hasil pengajarannya Saulus. Teruskan lagi. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Hasil persembahan kumpulan dana mereka ini, yang dimana semua anggotanya ambil bagian, dipersembahkan, dan dikirimlah 2 orang yang paling mereka percayai, yang bisa kelola dan pegang uang dengan benar, Barnabas dan Saulus, dan itu dibawa ke Yerusalem. Saudara, kalau saya baca ini, saudara, di situ Anda mengerti orang yang mau hidup dalam jalur cepat,
Anda juga harus orang yang bisa dipercayai Tuhan dalam hal mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya tidak bisa percaya orang nyanyi begitu merdu dan berkata Yesus luar biasa, tapi kikirnya luar biasa. Itu hanya perkataan di mulut, saudara. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Kalau harta tidak pernah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, hatinya pun sebetulnya tidak terlibat. Badannya terlibat untuk tujuan tertentu yang dia mau, tapi tidak dengan hatinya. Karena itu Alkitab pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya. Tuhan melihat akan hati kita. Dan mereka tidak pernah, Alkitab berkata, maka firman Tuhan bergema ketika mereka berkumpul. Hai anak-anakku, masing-masing kumpulin duit. Enggak. Sebab selama setahun mereka diajar firman, itu mengubah mindset mereka, cara pikir mereka. Ngerti? Semua yang namanya nalar secara Kristen itu sudah masuk di pikiran mereka. Tidak perlu sampai harus didatangi malaikat dengan pedang berapi-api, kowe melarat atau memberi, nggak perlu lagi. Tidak perlu ada ancaman, tidak perlu iming-imingan 100 kali ganda, ayo memberi 10.000 dapat 100.000. Itu namanya judi, saudara. Nggak perlu begitu lagi. Sudah di sini nih dan di sini. Sininya sudah nggak egois, ininya common sense secara Kristennya bener nih. Mikirnya sederhana aja. Oh, kelaparan ya, Yudea, itu sumber rohani kita. Kirim, berkati. Para rasul, para murid Tuhan di sana tuh tinggalnya. Kumpul duit, masing-masing ambil bagian, kirim ke sana. Dan kalau anak Tuhan semua bisa punya cara berpikir begitu, itu membuktikan kita dalam jalur cepatnya Tuhan. Saya mau cerita, saya mau saksi. Ini saya alami sendiri, saudara. Pada waktu 2 minggu yang lalu, setelah Charles Niman, saya ke seberang ke proyek kita. Hari Minggu, saya lihat, saya naik ke trap yang sedang akan dicor untuk tribun kita. Dan di situ Tuhan ngomong sama saya begini. Kamu mau cepet, ya cepet. Kamu mau pelan, ya pelan. Kalau kamu hitungan semua maju-majunya dikit-dikit, ya akan dikit-dikit. Kamu berani melangkah, akan cepat. Tapi itu kan beresiko. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau begitu, ya aku mau cepat. Siapa yang mau tidak pernah selesai-selesai? Ya toh. Walaupun sudah cepat sebetulnya. Arsitek ini kita tertinggal terus ini dalam urusan memberikan suplai gambar ke kita. Ketika saya dengar Tuhan ngomong begitu, saudara, ini langsung. Saya nggak berkata, lalu Tuhan berkata kepada saya, hai hambaku, engkau harus nabur. Enggak. Itu seperti cara berpikir aja. Saya bilang, oke, kalau aku mau cepat, kalau aku memutuskan akan cepat, aku mesti ambil bagian, dan tidak ada pilihan lain. Aku mesti korban. Saya lihat di catatan janji iman saya, belum genap, saudara, sebetulnya. Karena saya baru memberikan 3/4 dari yang total yang diminta. Dan itu sudah cukup besar. Tapi dia akan minta utuh, baru 3/4. Saya bilang, saya kulihat, aku nggak punya cukup uang untuk bisa salurkan dengan cukup bagus. Mesti adalah Tuhan yang aku bisa berikan. Lalu saya bilang, sudahlah, mobilku aku serahkan 1. Saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri saya merasa ini yang perlu kita buat. Mobil ini kasihkan Tuhan, 1 mobil kasihkan Tuhan. Istri saya berkata, ya terserah. Dia nggak merasa ada sesuatu yang greget, yang wow gitu, nggak ada apa-apa. Tapi dia ya ngerti, ya wajar gitu, memang gitu kan, memang harus gitu. Nah, kalau emosi ya paling-paling ya hilang. Tapi tidak ke tempat judi tuh, enggak untuk beli minuman keras, untuk bangun rumah Tuhan. Ya sudah. Tapi saya mulai belajar, saya mau didik anak-anak saya.
Saya kumpulkan anak-anak saya. Saya bilang, aku merasa, papa merasa, ini mobil kasihkan Tuhan. Ya, mereka setuju. Kecuali yang laki. Ya Pak, betul. Terus ganti Ferrari. Nah, modelmu kok ono nang? Iya, orang tuh ganti ini. Nggak ada, kereta berapi aja gantinya. Enggak, ini enggak urusan soal aku, bukan soal aku mau ganti mobil nih. Kita ini mau melakukan sesuatu. Karena Tuhan ngomong begini, aku ngerti mesti begini kita. Tanpa Tuhan nanti kalau pikiran kita itu dibongkar terus dengan firman, lama-lama Anda punya akal sehatmu itu sesuai dengan firman. Itu yang Paulus berkata, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Nanti saudara, ya itu normal buat saya. Ya mesti begini, korban dong. Taruh mobilnya satu, kasihkan. Udah. Ya, mereka setuju, ya sudah kasih. Pokoknya setuju semua ya, setuju. Karena saya mesti ngomong ke mereka, satu saya mau ajari mereka. Yang kedua, bagaimanapun kalau satu saya serahkan, akan berakibat sih. Dalam kegiatan kami akan tentu tidak lebih semulus yang biasanya. Dan mereka setuju. Saya beritahu Pak Sugi, saya bilang, tolong diurus mobil saya, ambil satu, saya serahkan buat Tuhan. Dibeli akhirnya mobilnya. Singkat cerita, sekian puluh juta. Saya tidak minta ganti loh. Saya lakukan bukan karena saya ingin dapat lebih gede, enggak. Ferrari, enggak usah. Posternya aja cukup, gitu. Anda mau pakai di mana Ferrari? Masuk Gang Besen gitu pakai Ferrari itu kan lucu, gitu. Masuk Pekojan pakai Ferrari jam 12 siang itu kan lucu. Apalagi kalau musim hujan gitu kan sudah banjir, itu masa Ferrari nanti kan digotong sama tukang-tukang itu kan lucu. Enggak, itu biasa aja. Kalau Anda kepengen ya beli posternya aja lah saudara. Nanti kalau sudah lebih bagus Indonesia nanti Anda boleh. Tapi nggak punya tempat, jalannya nggak ada. Pulau Jawa terlalu kecil. Mungkin sepeda kelak akan lebih praktis. So, saya nggak berpikir untuk ganti mobil, saya nggak. Tapi saya mau saksi pada saudara. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, Tuhan berkati saya lebih dari 2 kali lipat dari harga mobil yang saya berikan. Itu orang kirim duit sekian puluh juta dari mana nggak tahu, namanya siapa nggak tahu. Ada orang ngasih saya giro sekian puluh juta, saya bilang, my goodness. Saya hitung tadi pagi saya bilang sama istri saya, kamu tahu nggak? Dalam sekian hari Tuhan beri kita sudah lebih dari 2 kali lipat dari mobil yang saya beri. Anak saya bilang, Pak mau ganti mobil apa? Enggak, saya berkata. Sebab saya ngomong sama istri saya tahu lagi, tidak semua ini untuk kita, sebagian ini taburin lagi. Terus setelah itu gimana Pak? Ya nanti terserah Tuhan. Saya nggak cari hasilnya untuk kekayaan saya, enggak. Saya lakukan secara akal sehat, secara orang Kristen aja. Ya. Dan itu pokoknya asal tidak egois, bukan untuk kepentingan dirimu. Anda ketahui itu benar lah. Kalau hanya emosi karena enggak. Santai aja, lakukan yang kita ngerti harus dilakukan. Nabi berkata, kelaparan seluruh dunia. Mereka berkata, mikir Yerusalem sekarang. Ayo masing-masing kumpulin kemampuannya apa yang kasih, kirim, selesai. Dan ini jemaat saudara, luar biasa. Hasil didikannya Paulus, setahun duduk diajar. Jadinya orang-orang yang sangat tidak egois, cinta Tuhan, mengasihi Yesus, mengasihi orang lain lebih dari dirinya sendiri. Tidak mengherankan, sampai hari ini orang respect dengan yang namanya jemaat Antioquia. Saudara, ini jalur cepatnya Tuhan. Tidak ada orang, sekali lagi saya berkata, yang berani berkata aku mengasihi Tuhan, tapi tidak melibatkan hartanya dalam hidupnya. Amen. Yang terakhir. Lihat di pasal 13, dan di sini Anda akan melihat peristiwa nama itu berubah. Pasal 13 dari Kisah Rasul, pasal 13, lihat ayat yang keempat. Kisah Rasul 13, perhatikan pada ayat yang keempat.
Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ini bukan Yohanes Rasul, tapi Yohanes Markus yang kelak menulis Injil Markus. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi, perhatikan saudara, Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, demikianlah terjemahannya dalam bahasa Yunani, di mana dia itu memanggil dirinya sendiri. Jadi nama Elimas itu, Bar Yesus mengganti namanya menjadi Elimas. Nama Elimas artinya adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Jadi Bar Yesus berkata, aku ini bijaksana. Karena itu dia ganti namanya dengan nama Elimas, artinya orang bijaksana. Kalau orang Jawa dia ganti nama Wicaksono, sudah kira-kira begitu ya. Tapi bahasa Yunaninya Elimas. Kalau di bahasa Jawanya Wicaksono. Nama siapa? Wicaksono. Kenapa? Karena aku bijaksana. Itu maksudnya begitu. Nah, teruskan lagi. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi perhatikan, Saulus juga disebut siapa? Paulus. Di sejak saat itu namanya Paulus. Alkitab berkata, tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang aneh. Nama itu berubah ketika dia mengalami perjumpaan dan benturan dengan orang yang mengaku dirinya Elimas. Anda melihat akan dua sisi yang bersama-sama berbeda. Yang seorang adalah orang yang merasa dirinya bijaksana, merasa dirinya berhikmat, merasa dirinya hebat. Dia ganti namanya sendiri, dia berikan gelar bijaksana untuk dirinya. Dia tinggikan dirinya sendiri. Dan saat yang sama, tetapi Alkitab kata tetapi artinya sesuatu yang bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Saulus yang disebut Paulus, bukan karena dia menyebut, dia disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus dan dikuasai Roh Kudus. Ngerti saudara? Perubahan nama itu pada puncaknya adalah waktu kita belajar tidak meninggikan diri, dan Roh Tuhan mulai kontrol hidup kita. Dan di situ dia masuk sempurna dalam jalur cepatnya Tuhan. Ingat akan tahapan sebelumnya. Anda harus jadi orang yang mengasihi jiwa-jiwa, soul winner. Yang kedua, Anda harus punya association, bersatu, bersekutu, merapat dengan orang-orang percaya yang cinta Tuhan, bukan orang-orang yang sinis, orang-orang yang apatis, orang-orang yang negatif, bukan, tapi orang yang cinta Tuhan. Tapi yang ketiga, Anda harus dipercaya Tuhan dalam urusan uang dan kekayaan. Kalau ini nggak bisa dipercayai, repot saudara. Yang keempat, setelah Anda sampai ke titik ini, di mana Roh Tuhan berkuasa atasmu, engkau hidupnya merendah di hadapan Tuhan, engkau tidak meninggikan diri lagi, dan engkau sampai titik ini, Alkitab akan berkata, dan Saulus yang juga disebut Paulus,
dan dijelaskan yang penuh dengan Roh Kudus, yang dikuasai juga oleh Roh Tuhan. Dan orang seperti ini akan jadi orang-orang yang menjungkir balikan dunia dengan kuasa nama Yesus. Saudara, mulai lakukan 4 hal ini dan biar hidup kita diubah. Mungkin namamu tidak usah dirubah. Sekarang orang memberi nama anaknya dengan bagus banget, saudara, sampai bingung yang mana yang harus disebut karena semua kumpulan 3-4 nama yang luar biasa bagusnya. Dan saya berkata yang perlu diubah adalah yang di dalam kita. Kemanapun kita pergi, hidup kita akan berbuah luar biasa. Amen. Tutup Alkitabmu dan mari kita berdiri sama-sama. Thank you. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Nama yang paling mulia adalah nama Yesus Tuhan kita. Tidak ada nama yang lebih mulia dan lebih berkuasa dari nama itu. Biarkan kita dibawa makin serupa dengan Dia. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Naikkan lagu ini. Ada sesuatu pada nama ini, dan namanya adalah Yesus.